Decas Malang. Halo semuanya. Tapi kita memang sadar diri bahwa memang visual kita udah bilang 80%, kalau 90% lebih banyak Peter. Saya technical death metal. Dia death metal dia. Oh iya. I love you gitu. I hate you gitu lah akhirnya. Kok lagu JKT? Salah ya? Tapi dibikin death metal. Ya, kembali lagi di Check Sound bersama gua Tio. Dan gua Muhammad Ali. Dan kita sudah kedatangan satu grup yang kalau bilang super grup baru iya, tapi langsung super grup gimana tuh? Tapi muka lama. Muka lama. Tapi ada yang Tapi bayarannya murah. Decas Malang. Halo semuanya. Decas Malang ada Om Denny Casmala, ada Om Irfan, ada Peter. Ini Jasmala, Irfan Jasmala. Peter Gonta. Oh bukan. Peternya bukan Jasmala ya malah. Peter F. Sairang. Kalau tahu berarti tahu umurnya. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Kita udah gak usah ngomongin sejarah lagi ya Om Denny. Nggak perlu ya. Udah langsung ngomongin aja arahnya Decas Malang mau gimana. Kita ke geografi, kimia gitu aja maksudnya. Ini kan baru Ajang ngeluarin album Persona. Persona. Biasanya tuh sekarang kan anak grup-grup sekarang tuh kalau ngeluarin single kayak album tuh udah kayak apaan tuh gitu kan. Apalagi sekarang digital gitu. Kenapa? Sebenarnya kan pernah ngeluarin single juga kan satu Pria Idaman kan. Tapi abis itu malah langsung album gitu. Kenapa keputusan langsung Kalau album? menurut gua coba gimana Peter? Mas Peter. Karena jawabannya simpel. Kita bukan anak sekarang. Oke. Kalau ini mungkin bukan anak sekarang, Mas Peter bukan anak sekarang ya? Saya kan keikut-ikut. Oh jadi ke bawah ya, gitu ya. Gitu. Jadi Enggak sih, sebenarnya gara-gara main musik. Gara-gara emang kita bawa album masuk label My Music ini. Dari pertama kita memang udah bawa 6 lagu. Terus jadinya 7 lagu sama Berharta Berpisah. Gitu. Oke. Kenapa My Music, Mas Den? Karena bukan you musik. Tapi Mas Denny kan terkenal di mana Mas? Di keluarga. Maksudnya labelnya? Aquarius, Ya, ya gua kan? lama Lu di kan Aquarius. Aquarius banget kan? Iya. Gitu loh. Banyak banget nyiptain lagu untuk banyak penyanyi juga dan Mas Irfan juga di Funk Section juga cukup terkenal juga gitu loh. Kenapa Dan main? akhirnya kenapa My Sebenarnya Music itu pertemanan. dan juga- Jadi gue kebetulan lagi ngerjain anaknya Toro Sudiro, si Jenaka. Gitu. Oh Jenaka. Si Irfan sama Peter datang nih, gue ada lagu nih. Coba dicariin label lah ceritanya gitu. Awalnya tuh emang Irfan sama Peter gue yang produser gitu. Sampai sana gue bayarin label, ketemu Pak Wil sama Ade gitu. Oke. Gue suka nih, kata Pak Wil. Tapi lu main Den ya, lu sama Decas Malang. Yakin lo Pak Wil? Yalah gitu. Yang dikasih denger ke Pawil lagu apa? Ikrar, Wah, lagunya Mas Irfan malah. Gue gak tau ya. Ini sorry Om, potong dikit. Gue denger Ikrar tadi kayak, ini lagu siapa ya? Gue sampai googling gitu nih. Apa gimana gitu. Enggak sorry gue mes banget soalnya. Kayak sangat familiar di kuping gitu ya. Familiarnya banget Om buat gue gitu. Ya karena lagu ini kan moodnya kayak 80-an ya. Jadi Mas Irfan tuh emang moodnya kayak bikin 80-an. Jadi kayak banyak harmoni. Mungkin kalau zaman dulu denger Bobby Caldwell, Michael Bolton. Mas Irfan referensinya ke situ gitu. Dan slide favorit dan kayaknya semua orang yang nikah ke depan bakal pakai lagu itu sih. Mudah-mudahan asal Iya jangan sih. bercerai pakai lagu itu. Enggak dong, kan ikrar. Lagu itu emang Ya, dibuat ini Irfan. sebenarnya lagu ini juga bukan ikrar aja, bukan buat nikah aja. Buat sunatan juga bisa. Lo beneran. Makanya sebelum nikah kan sunatan dulu. Oh iya, Oh, iya. bener kalau nggak sunat nggak boleh nikah ya. Balik tadi ke main musik lagi Om. Bahwa apa? Om Den harus main gitu katanya kata. Yakin Pawil lo gitu. bilang. Gue tanya sama Irfan Peter, ya udah aja bikin band sekalian. Ya udah bikin band gitu. Kenapa nggak pakai nama? Kan maksudnya Peter kan bukan Jasmala gitu. Nah Jasmala uniknya kan gini. Yang punya ide nama Decas Malang bukan gue sama Irfan. Malah Peter yang pengen namanya Decas Malang. Mendingan tanya Peter deh kenapa deh. Gue udah ambil mic nih, gue tahu siap-siap. Nah, Oh, Gitarnya sama gue aja, gitar sama gue. bisa. Nah, siap. Kenapa Mas Peter? Namanya emang udah bagus Casmala. Terus gue googling, kayaknya nggak ada lagi gitu Casmala. Di dunia ini doang. Jadi kalau kita search emang paling atas sih. Terus di kalangan musisi memang
nama Casmala udah terkenal, udah main musik pasti tahu lah Casmala. Itu lewat Mas Denny dan Mas Irfan. Jadi ya namanya tepat sih. Ditambah Ikrar, kalau lo googling SEO-nya masuk anjir. Lo nulis Ikrar doang, lo enter. Langsung Pasti Casmala. Casmala. Maksudnya makanya gue pikir ini lagu siapa ya? Ternyata emang original kan? Ya bajakan. Nggak, maksudnya emang Ya ini adalah lagu pertama yang diciptakan Mas Irfan buat di Casmala malah gitu. Lagu-lagu terakhir malah. Oke. Terus lu Peter, kenapa akhirnya lu mengiyakan gitu ketika ada om-om dua ini yang mengajak lu untuk ngeband lah, sebenarnya kan dia udah grup gitu loh. Ya karena yang ngajak bukan orang sembarangan lah. Betul. Iya. Pasti. Jadi, pasti gue ngerasa kalau gue di sini pasti gue banyak belajar. Terus punya perjalanan yang serius. Dan memang kenyataannya memang benar. Ditekan sama kita. Pressure gak sih lu? Oh, jujur pressure gak sih lu? lumayan karena apa ya? Pasti Mas Irfan sama Mas Denny pengen apa ya bikin satu project yang gak setengah-setengah. Gitu. Sedangkan gue pribadi kayaknya kerjaannya bikin band mulu. Peter ini multi talent. Peter gak cuma nyanyi, dia main drum, main gitarnya bagus. Main gitar lebih bagus daripada gue. ya? Gitu. Lebih bagus daripada gue main gitarnya. Gitu. Cuman gue lebih laku dari dia. Gitu. Oh iya. jelas itu. Gitu. Apa lo sebenarnya udah nyerah kayak anjir nih gue ngeband gak kena-kena nih gitu. Terus tawarin nama ini. Enggak juga sih karena prinsip gue hidup cuma sekali. Iya, gue pengen menghabiskan waktu gue untuk bikin karya yang banyak dengan berbagai macam apa yang bisa gue kreasikan aja gitu. Jadi basically gue orang yes man sih. Oke. Yeah. Tapi bukan menjadi sebuah strategi ya, maksudnya di antara dua orang yang sudah berumur ini terus tiba-tiba muncul satu. Ya menurut gue ini sebuah grup yang fresh loh, kalau menurut gue yang istilahnya ada freshnya dua. dia, yang ini kagak. Iya, Ini lumutan. Secara backgroundnya di backnya itu emang udah mumpuni gitu kasarnya, istilahnya udah orang-orang yang mumpuni dan ditambah sesuatu Peter yang fresh. Menurut gue Casmala ini sebuah strategi yang keren sih menurut gue gitu. Iya. Kalau gue sama Irfan sih ngomongnya gini, hidup tuh gak ada kebetulan. Ya mungkin baru jodohnya kita sekarang gue sama Irfan ketemu penyanyi namanya Peter sih menurut gue. Tapi sebelumnya memang tidak ada kandidat Om? Mungkin Ivan yang sedikit cerita. Ini pertamanya kan mereka cuman kolaborasi pada saat COVID gitu. Terus Ivan ngajak bikin band udah gitu live doang. stream gitu ya. Semudah itu gitu. Mungkin singkat ceritanya gini, 2021 emang gue suka collab dengan sama musisi siapa lah, ada Once, ada apa. Oh iya ada Once, apa gitu kan. Nah Peter salah satu yang mau ikut untuk kolaborasi. Begitu dia nyanyi, anjir ini keren banget suaranya gitu. Tadi anak muda yang punya referensi lagu tua banyak. Nah dia kemampuan dia nggak cuma nyanyi gitu, banyak dia multi instrumen, dia paham teknologi, paham apa sound engineering juga. Yang pasti ya satu lagi nggak bisa dibantah, yang pasti dia lebih ganteng daripada gue. Itu bisa menutupi kekurangan gue. Ngomongin soal ganteng, itu kan pas lagi cek sound gitu-gitu kan ada beberapa kreatif kita di bawah ke atas kan, ciwi-ciwi terus. Ih ganteng, terus gue bilang yang main gitar bukan yang main vokal. Kalau yang main gitar lumutan. Terus kata mereka enggak yang vokal mas. Oh emang berarti ganteng. Nggak, tapi kita memang sadar diri bahwa memang visual kita udah bilang 80% kalau 90% lebih banyak Peter. Kita paham gitu. Karena Peter punya apa ya sosok yang menurut kita layak gitu. Kita mungkin layak tapi di keluarga aja kalau gak main Irfan. Tapi kalian kalau bikin live session suka kompak kan suka dress up. Itu lucu juga sih sebenarnya. Besok kita bikini bertiga. Tupis lagi. Jangan lupa. Mas Den, nih gue mau nanya kalau Mas Den sama Mas Irfan juga kayak ya Mas Den kan emang banyak banget nyiptain hits lagu untuk orang lain gitu loh. Dan ini sekarang ini lu bergrup nih gitu untuk diri sendiri gitu. Ada bukan beban ya, maksudnya ada rasa kayak yang ya gue nggak tahu ya kalau kemarin-kemarin tuh hits tuh emang bonus atau kayak gimana, atau ada beban juga untuk menjadikan sebuah lagunya ini hits. Lebih enggak sih, gue nggak tahu, mungkin Irfan, Peter juga mungkin beda. Kalau buat gue bikin lagu project tuh setelah kelar ya udah, gue nggak ada hope apa-apa. Tapi bedanya kalau sama Casmala adalah aja baru sekarang nih gue seumur hidup main lagu sendiri, main yang kita bawain sendiri, kita ciptakan bersama-sama. Biasanya kan bikin lagu ya udah buat orang lain ya, yang tajir yang nyanyi gue kagak gitu.
Bukan berarti sini harus tajir enggak. Kita bebannya malah lebih berkurang, lagu-lagu sendiri kok kita salah nggak ada yang tahu gitu kali ya, Fit ya. Gitu. Lebih nyaman aja main lagu sendiri gitu. Tapi mereka udah make it sih sebenarnya Mas kalau buatku dan apalagi labelnya My Music ya, maksudnya kayak veteran udah kenal. Iya, kita beruntung bertiga dapat label yang bagus banget. Ya tadi mungkin ya memang nggak ada yang kebetulan ya Mas Dani, maksudnya memang baru dipertemukan sekarang gitu kan. Nah, untuk kayak lagu Berharap Tak Berpisah gitu kan dibawain lagi kan ya. Dibawain lagi kan sekarang dengan aransemen yang menurut gue sih sangat berbeda. Berarti masuk ke album kan ya? Masuk album. Itu lagu terakhir malah. Last minute banget itu diputusin. Begitu kita live, My Music lihat kita main lagu itu, ya udah jadi masukin album sekalian deh. Oke, gitu. Kenapa lagu itu yang dipilih? Apakah karena itu memang lagi hype-nya di digital? Apakah karena emang lagi di recall? Lagu-lagu gue bebas aja. Iya sih. Gak ada penting apa-apa. Kan biasa kan kalau band baru kan kalau belum ada hitsnya kita bingung main lagu apa, jadi kita bawain lah gitu. Daripada kita main lagu orang yang mungkin kita harus bayar apa segala macam. Ya udah kita main lagu sendiri aja deh, lagu gua kebetulan. Ya udah gitu aja. Ya maksud gua kenapa Berharap Tak Berpisah yang dipilih, kan lu lagu lu juga banyak. Maunya lagunya Dewa tapi nggak mungkin bayar gua. Ya nggak, maksudnya nggak ada salah juga main lagu sendiri gitu. Lagu juga populer gitu. Itu kita lagi manggung di Jawa ya? Ya di Kemang. Terus waktu itu pas kita satu panggung bareng, A&R-nya My Music juga punya band namanya Govinda. Nah kelar kita main, tiba-tiba ada meeting gitu. Terus waktu itu diomongin, gue suka nih aransemen Berharap Tak Berpisah. Karena waktu itu kita main mungkin kita ada 6 lagu, tapi kalau setnya 45 sampai 1 jam kita memang harus cari beberapa lagunya Mas Denny atau Mas Irfan yang bisa kita bawain. Yang gak ribet gitu kan. Nah akhirnya dari situ dibitingin untuk aransemen ini dijadiin master. Jadi sebenarnya bukan pilihan kita Mas ya. Iya, sih bukan pilihan kita. Betul aja lagu gua. Iya. Oke. Jadi untuk Mas Irfan sama Om Irfan sama Om Denny sebenarnya lumayan nurut juga sama label ya. Maksudnya kan udah Enggak, kalau bukan nurut sih. Kebetulan label sama kita tuh satu jalan, mikirnya sama gitu. Karena kita sejalan aja gitu. Soalnya dari tadi gue denger cerita itu selalu kayak label yang punya ide dulu, label yang Om Denny Mas Denny apa muncul gitu. Nggak apa-apa, maksud gue bukan sesuatu yang harus bagus juga gitu. Kecuali lu main telah mungkin kan gitu. Nggak gede juga gua maksudnya. Kayak intinya label sama The Casmala itu sama. Kita mau ngapain, kita dikasih kebebasan, keluasan. Mereka nggak pilih-pilih lagu loh. Oke gitu. Kan biasanya kalau band dari kan semua materi gitu ya yang disodorkan. Iya, biasanya kalau ada beberapa band di saya nyebutin misalnya si band A ini mau bikin album 10 dia harus ngasih 30 gitu. Kita enggak, bikin 2, 3, 4, 6, 7 ya udah gitu. Jalan. Tapi ada hearing gak sih kan memang itu ada ruangan tengahnya tuh. Wah, ada hearing kita sampai berapa kali ya, sampai pusing ya Fit ya. Kita diceritain. Waktu mau rilis album Persona ini kita milih fokus tracknya lumayan banyak tuh hearingnya. Ya kita hearing sama label. Lagi sejak pertama kali kita bawa udah album, hearing lagi, terus kita hearing sama sekali music director di radio, sekali sama wartawan, terus sempat ketemu sama orang aplikasi sosial media untuk minta pendapat dan lain-lain, terus meeting lagi intern baru kita akhirnya memilih lagunya Ikrar, yaitu My Music juga gitu yang kayak Lumayan prosesnya lumayan panjang juga ya. Kalau ditanya 7 lagu kita buat kita udah bagus gitu kan. Kita gak mungkin satu lagu dibikin bikin ece-ece aja, gak mungkin. Kita bikin 7 pasti bagus. Pilih mana kita gak bisa juga gitu. Karena emang The Casmala mikirin setiap lagu tuh segmennya beda-beda. Benang merahnya ada di suara Peter gitu. Sama musiknya lebih, sebenarnya kalau secara musik lebih banyak ide Mas Irfan. Mas Irfan tuh mungkin 90% lebih musik-musik 80s gitu ya. Atau 90s gitu. Gitu. Jadi secara musik Mas Irfan lebih banyak bergerak. Secara lagu lebih banyak gua, tapi secara color band adalah Peter yang jadi benang merah gitu. Makanya 7-7-nya kita bingung, bagus semua menurut kita. Iya sih, dari warna mungkin setiap lagu juga punya warna sendiri-sendiri ya. Iya. Sendiri, tapi ada satu kesamaan sih. Tiap lagu kita ada intro ya, ada intro, pasti ada interlude, ada kode yang beda-beda. Itu yang udah nggak banyak orang gitu. Pattern itunya gitu Toy. Lagu-lagu 80-90 ada intro. Asal lagu sekarang udah nggak ada intro gitu. Nggak banyak gitu. Iya, langsung verse gitu ya. Beda sih menurut gue Casmala sama lagu-lagu pop sekarang. Beda. Gue juga ngeliat beda gitu. Yang secara, iya tadi gue lihat bener secara lagu itu memang punya karakter sendiri-sendiri gitu kan. Jadi berdiri sendiri.
Tapi maksudnya dalam satu album ini ada benang merah yang mau disampaikan nggak? Apakah maksudnya temanya nih apa nih di album yang ini Mas? Ya kenapa nama persona juga? Gak tau sih kalau gue sejujurnya gue nggak ada hope sih. Kita bertiga kan emang sudah biasa bekerja bermusik ya. Ketika menghasilkan karyanya jadi ya buat kita udah goals yang baik sekali gitu. Tinggal masyarakat mau pilih yang mana, makanya kita kasih opsi 7. Suka yang ini, suka ini ya bebas gitu aja. Anjir ya kalau orang memang punya banyak hits ya begitu. Coba band baru yang kemarin gitu misalnya. Harapannya apa? Ya mudah-mudahan lagu kita terima masyarakat gitu. Kok bilang, bikin lagu udah. Beda-beda yang penting gue berkarya gitu. Cuman ada satu kesamaan gue sama Irfan Peter nih kalau bikin lirik harus spesifik nih doa atau nih yang hal positif. Kita selalu mengutamakan hal itu gitu. Tapi kalaupun ada lagu yang mungkin ada yang sedikit nyeleneh gitu ya. Tapi ujungnya ada pesan, lo jangan kayak gini ya. Kayak ada lagu judulnya apa? Tahu sama tahu, suka sama suka, jangan sampai ada yang marah gitu kan sesuatu yang buruk. Tapi ujungnya nanti bisa keenakan lo gitu. Benar. Dikemasnya di unik situnya ya. Oke. Nah, persona sendiri berapa lama ngerjainnya Om? Masih Irfan jelasin. Produce sendiri berarti enggak. Ya kalau totalnya semua kalau dihitung, oh ya maaf. Kalau dia soalnya diem aja dari tadi makanya. Jadi pengerjaan secara total itu kalau dihitung jam ya dihitung cuma sehari. Enggak, satu album. Satu album. Oke, satu album itu sebulan. Oke. Dari scratch tuh atau Iya, sebulan kalau dikumpulin ya totalitasnya sebulan. Terus ya kita kalau dan video klip belum tahu kan, semua kita punya 7 video klip yang dikerjakan dalam satu hari juga. Wow. Jadi bikin album 1 bulan, bikin video klip 7 lagu 1 hari. Paket lengkap karena udah labelnya My Music karena kan udah ada turunan-turunan lainnya. Jadi gampang banget gitu loh untuk visualnya apa segala macam ya udah ahlinya lah. Makanya kita beruntung banget dapat supportnya benar-benar all out. Setuju, agree banget juga. Kalau lu di musik agree banget gitu loh. Ya pas ya maksudnya ya. Maksud gua materinya kuat, labelnya juga kuat. Betul, ditambah juga ya ada seorang A&R yang lumayan peka ya. Ade anak loh. muda. Udah, salah satu A&R yang terbaik sih menurut gue. Iya, gitu. Iya, untuk mainstream pop memang Ade tuh satu yang terbaik. Apalagi Mas? Masalah cerita di video klip. Selalu ada cerita yang boleh disampaikan nggak di setiap video klipnya atau emang karena kan anak-anak sekarang ya bikin video klip kadang antara lagu dan nggak nyambung. Ya kalau berbicara tadi Mas Irfan suka dengan 80-an 90-an kan itu sangat erat banget antara musik dan visual. Sebentar aku tambahin sedikit ya. Ya kita ini punya video director juga yang luar biasa keren sih. Kreativitasnya salut sih dengan dalam sehari dia bisa mengkonsep setiap lagu tuh tepat banget dengan alur cerita dari liriknya. Namanya Moray. Moray itu bikin semuanya dalam konsepnya itu. Dan setiap lagu yang setiap lagu yang dibikin ceritanya itu benar-benar mengkonsepnya memang performance. Dan sepertinya emang beda, setiap lagu bajunya beda. Iya. Dan tepat banget ya, jarang ya maksudnya orang video creator kalau umpamanya video bikin intronya piano tiba-tiba kemana larinya ke vokal. Padahal itu penting, bagian yang penting. Tiba-tiba ada interlude gitar, dia harus gitar. Semurah itu musikal. Jadi bukan sebab dia juga seorang musisi, jadi paham banget. Jadi paham banget mana nih yang gitu bunyi apa, itu yang keren sih. Karena udah jarang banget kok bunyi piano tapi ke vokal. Sementara kita ini konsepnya performance. Tiap lagu juga beda-beda, yang sama celana dalamnya gitu kan. Ada seharian kan. Peter tuh mungkin detail, Peter paling. Gimana untuk konsep? Bukan di celana dalam sih. Soalnya kita emang waktu itu syutingnya cepat, terus emang agak panas. For your information. Tapi kalau storyline kayaknya yang paling dari 1 hari. Jadi kita sebenarnya punya 8 music video dari 7 album Persona ini karena ada 1 single yang sebelumnya pernah keluar, Preidaman. Nah mungkin yang ada storyline-nya banget itu Preidaman sama waktu kita syuting itu Berharta Berpisah kita mainan green screen. Iya. Nah kalau Berharta Berpisah kayaknya cuman menurut gue menggambarkan suasana yang ceria. Iya. Gitu. Lucu sih video klipnya. Iya. Lucu dengan kayak pas banget sama yang sama karakter yang tulis lagunya. Nyeleneh itu kan. Iya. Kita lagi naik mobil kemana, ketemu sapi lah apa segala gitu-gitu. Kayak lagi di Texas. Nah kalau si Preidaman ini emang alur ceritanya waktu itu sesuai dengan lagunya
nonton aja lah ya. Coba kalian di rumah nontonnya Pria Idaman. Ini dia nih video klipnya. Gua acting itu buat pertama kali seumur hidup. Jadi nonton. Gue juga acting jadi tong sampah gue situ. Next ada apa nih Om Den? Ya so far kita masih concern promo lah buat kita. Masih promo terus ya? Apalagi sekarang gue sama Irfan lagi seneng main TikTok. Gue pikir salah satu media yang buat kita campaign langsung kepada pendengar ya gitu ya. Engage-nya langsung ya. Mereka bisa kasih masukan, ini sebaiknya bagaimana, bikin konten gimana. Peter juga sudah mulai main TikTok. Saya pikir kita karena gue orang dulu nih ya, kita udah nggak bisa ngandalin satu media spesifik gitu ya. Apalagi sekarang udah ada podcast, ada tempat kayak gini, kita harus jalan. Karena menurut gue ya kita harus turun gunung gitu. Iya harus supaya kita bisa touchdown semua elemen dari yang bawah gitu, semuanya. Berarti mau nggak mau mengikuti zaman juga untuk berpromo ya maksudnya untuk. Dan itu nggak sulit kok dan menyenangkan sekali kita baru jadi ketemu semua yang ada di sini atau dimanapun. Ditambah lagi bahwa proyek ini adalah menjadi tonggak sejarah saya sama Denny. Selama ini kan kita kerja masing-masing gitu kan. Ya udah seru nih, ada keseruan dan tingkat happy sendiri sih. Iya. Ya di luar itu maksudnya ada tingkat kepercayaan diri yang tinggi nggak sih maksudnya ya kan dibilang musisi yang hebat ya iya gitu loh dan dulu kenal banyak banget teman-teman musisi-musisi ketika lu bikin grup ini ada maksudnya kalau gue pribadi kalau gue ya secara sejarah Irfan guru gue Irfan yang ngajarin gue main musik dari nol dia tapi kita punya Peter yang menurut gue sama Irfan kita jadi percaya diri bisa manggung kita punya penyanyi yang kita nggak bosi ngajarin Peter lah Peter emang udah biasa nyanyi lagu orang perform sendiri dia berani, ngeband berani. Jadi menurut gue paket komplit gitu. Kita awalnya mindsetnya kita mengiringi Peter. Kalau Peter enak, pasti kita juga enak gitu. Gitu. Beban gak digituin? Awal-awal proses Casmala itu sebenarnya bebannya di ritme. Oke. Ritme karena gue memang biasa bikin segala sesuatu kayaknya kelewatan perfect. Dia perfeksionis dia. Detail. Sampai fals dikit pun dia mau take lagi gitu-gitu. Dalam produksi. Iya. Dalam segala sesuatu. Kayak menurut gue ada satu quotes dari seseorang yang menurut gue keren. Zero mistake. Itu ya cuman di sini gue belajar lagi bahwa itu nggak perlu-perlu banget kok. Karena lebih penting efisien. Musiknya, pesannya sama, suaranya sama, message-nya sama, terus rasanya yang orang dapat ketika dengerin lagu beda sedikit, beda berapa kesalahan itu nggak terlalu matter ya. Itu sih, jadi memang benar tuh satu album sebulan memang cepet banget, luar biasa. Gue datang sekali ke situ selang 1 shift 2 shift pasti jadi karya. Mas Denny bikin lirik kayak mulai dari tema dulu kita mau bikin tentang A gitu. Ya bikin lirik di tempat gue langsung take guide itu yang mau di master. Tapi gue masih tetap tuh mas gue mau take lagi dong mas. Karena perfeksionisnya tadi gitu ya. Dikasih. Cuman digas dikit. Gak apa-apa kan semua adaptasi ya gitu. Iya dan. Jadi pada dasarnya kita percaya Peter apa yang dia bunyiin pasti enak gitu. Kita gak pernah Pit mau gimana. Paling gue ngasih opsi Pit kalau gini mau gak. Lo pilih mana yang versi gue apa versi Ivan. Jadi satu deh nih anaknya cukup bijaksana untuk musisi masih muda. Dia bisa apa ya. Kita benar-benar 35 bagi-bagi rata kok gitu. Gak pernah ada kontradiksi gitu. Dan menemukan chemistry kalian bertiga itu biasanya awalnya gimana? Pas lagi kamar mandi. Gaya mana nih? Edek juga deh. Ada bulunya gitu kayak. Gaya maksudnya chemistry-nya. Makanya gue bilang jangan serius mas. Maksudnya yang non musik itu mas? Iya kayak nemuin ya tiba-tiba kan ngebentuk ya kan dari belum pernah menjadi sebuah grup. Oh gue sudah pernah ketemu Peter 10 tahun lalu sebelum ketemu di Casmala. Oke. Peter waktu itu punya band namanya Eden. Yang mastering mixing juga kalau masalah gue ya gitu. Dia pernah ke rumah gue waktu itu masih 20-an umurnya gitu. Masih muda banget tuh. Belum udah sunat ya? Oh, udah ya. Bisa tahu loh. Terus tiba-tiba Irfan telepon gue, WhatsApp gue, Den, ada penyanyi bagus nih. Coba lihat, gue kenal namanya gitu.
Jadi emang kembali lagi sebenarnya yang menentukan Denny ikut tuh lagu Ikrar. Lagu Ikrar ini kalau nggak ada gitarnya selesai. Iya. Kalau didengerin nih ada arpeggio-nya itu. Sebenarnya kan ini vibes-nya ada kayak Daniel Souleka juga kalau didengerin gitu. Daniel Souleka ya. Nah, gue mau gimana caranya dapat supaya itu. Ya pas banget lah ngajak Denny ini. Daripada orang lain kan pasti lebih murah gitu loh. Ngomong-ngomong Daniel Souleka, kamu trauma ya? Iya. Nggak usah ceritain. Nggak usah. Dia pernah bermasalah dengan Daniel Souleka. Kantor tapi bukan. Oh iya. Lanjut. Gitu. Terus apa ya maksudnya ya chemistry udah kebentuk dan mungkin juga karena Peter juga emang suka dengan musik 80-an, 90-an dan knowledge-nya dia juga. Jadi akhirnya membuat itu sangat mudah ya buat Mas Irfan dan Mas Denny ya. Ya tapi kembali lagi bahwa suaranya Peter tuh gue sih bisa karena gini, gue tuh di kompetisi kayak vokal tuh udah 20 tahun Bang Oda. Irfan tuh ikut apapun. ngiriin idol dari awal dia tahu semua. Apa semuanya tuh udah kenal bagaimana sih lihat karakter. Dia ini punya ciri yang belum pernah gue temuin. Jadi ada timber-timber yang kalau menurut cewek bilang ini kok kayak ngerayu ya. Bener kan nggak salah. Kalau secara range dia ada di range-nya Glenn almarhum. Tingginya enak, falset juga enak gitu. Cuman dia nggak bisa nge-growl. Emang beda kan. Tapi kalau dia main metal kan dia main gitar metal gitu. Maksudnya artinya Peter nih kayak anak metal yang ternyata musikal untuk nyanyi pop gitu. Kalau masih kayak imo-imo kali ya. Ya gitu ya. Gue gak ada imo gue. Oh gak ada imo. Saya technical death metal. Dia death metal dia. Oh iya. I love you gitu. I hate you gitu akhirnya. Kok lagu JKT? Salah ya? Tapi dibikin death metal. Oke. Terus ya maksudnya planning setelah promo-promo apa segala macam apa mau ada langsung next album kah atau? Sebenarnya kita masih wait and see ya gitu ya. Ya siapa yang nggak pengen main, siapa yang nggak pengen tour. Tapi gua sama Irfan sama Peter juga udah bilang apapun yang terjadi dengan album ini kita tetap harus kreatif gitu. Kita punya kontrak 5 tahun ya. 5 apa 3? Gua gak baca kontrak sama sekali. Jadi apapun yang terjadi dengan ini ya kalau memang jalan ya rezeki. Tapi jalan gak jalan kita udah siapin materi. Gue udah siapin materi juga album berikutnya gitu. Udah nulis juga Om? Gue udah nulis tapi masih rough aja gitu. Cepet lah kalau masuk studio paling ya sehari jadi bener gitu. Ya udah kebiasaan ya. Ya udah punya template lah gitu. Dan kalau untuk lagu sendiri 80% maksudnya pengerjaannya gimana? Apakah masing-masing store lagu? Ada sebagian secara umum sebenarnya kita ngerjainnya bareng kalau musik ya. Kalau lagu ya saya udah siapin atau Mas Irfan udah punya lirik tapi disempurnakan gitu. Emang sejauh ini Peter belum ngasih lagu, belum. Tapi nanti berikutnya kita akan banyak minta dia karena ternyata lagunya Peter juga banyak yang bagus gitu. Kenapa masalahnya Peter banyak beli lagu bahasa, dia juga punya solo, solonya bahasa Inggris. Gitu. Kenapa lu gak coba store lagu? Waktu itu kecepetan mereka bikinnya. Beda ritme doang. Tapi itu menarik sih, maksudnya gue coba di posisi yang gue masuk di lingkungan Mas Denny, Mas Irfan sebagai orang yang benar-benar belajar gitu. Terus dan penasaran juga gitu, gue diem nih ya kan. Gue mau lihat karena kan sekarang band pop Indonesia yang baru kayaknya bisa dihitung jari gak sih? Band ya. Proses produksi, gue juga orang produksi soalnya. Menurut gue sangat berbeda produksi satu lagu pop untuk solo artis sama band. Karena band kan satu instrumen menuangkan karakternya secara total di satu lagu kan. Kalau solo kan ya udah gitu. Siapa yang main gitar ya? Bagusnya siapa ya? Oh ya udah, habis itu udah gitu. Nah, makanya gue coba belajar, coba lihat dan emang hasilnya menurut gue suka banget dan luar biasa bergizi banget karena komposisinya gitar sama piano gitu, nggak beat. Jadi beatnya stabil, apa yang gila sakit harmoninya gitu. Melodinya apa segala macamnya itu. Sound dari piano, melodi dari gitar, ritmenya gitu.
Sebenarnya kalau ngeband rekaman yang sulit adalah ketika pemain gitar sama pemain piano kan masing-masing kita pegang chordnya. Yes. Nah gue sama Irfan tuh udah gak perlu disuruh, udah tau Irfan main gini ntar gue main kayak gini. Itu mungkin Peter nangkapnya kayak gitu. Iya gak nabrak gitu. Gue sama Irfan udah gak pernah nabrak main dan dia tinggal nyanyi enak gitu. Iya tinggal ngenakin aja gak udah. berisik. Gitu. Secara musik ya udah. Nah di situ nama persona, personality. Jadi karakter tiap orang ini kita satukan. Jadi makanya bilang persona. Dan nama persona itu yang ngasih juga dari tim musik namanya Mbak Tina. Itu yang ngasih ide. Tadinya sebelumnya intimate atau intim, tapi persona kayaknya lebih seru sih, kayaknya belum ada aja. Iya. Emang tuh kata-kata ya representatif juga gitu loh. Iya betul, itu gitu kan. Dan itu juga akhirnya menjadi sebuah harapan ya kan. Iya. Dan ya gue mau nanya satu-satu nih, harapan lo untuk The Casmala ini. Ya gue secara personal bangga dan merasa sangat terhormat bisa tergabung dalam satu project yang menurut gue benar kata Mas Irfan bersejarah gitu. Karena Mas Denny dan Mas Irfan tuh dua orang yang udah menuangkan ribuan jam ke industri musik Indonesia. Dan emang kelihatan gitu ada warnanya, ada hasilnya dan memang ada impactnya. Nah semoga project ini menjadi project yang seru. Karena bisa mewarnai lagi gitu industri musik Indonesia di musik pop di 2024 yang gue denger kayaknya jadi kita kayak Korea ya. Ya. Hampir semuanya kayak gitu ya. Iya. Kalau Om Irfan sendiri? Kalau gue harapannya sangat simpel aja sih. Apa yang kita bikin ini bisa memberikan dampak positif gitu loh. Nah. Artinya bisa memberikan ide-ide baru buat regenerasi berikutnya gitu kan. Betul. Sehingga mereka juga menantikan kita karya-karya kita berikutnya. Simpel aja seperti itu. Nah. Kalau gue sih sebenarnya ya, bukan simpel gak simpel ya. Gue sama Irfan tuh termasuk Peter juga peka sih. Sekarang tuh lagi tren apa gitu ya. Kita menjadi berbeda bukan berarti kita pengen beda, bukan. Kita menjadi satu opsi tapi kita juga gak pengen jadi opsi yang habis denger Casmala kita malah pengennya harus yang pertama. Karena saya yakin di Casmala yang musik secara musik, lagu segala macam kita musik yang cerdas. Kenapa kita yang cerdas? Kita mikirin setiap elemen, tempo bagaimana, pastinya. Terus harmoni bagaimana membuat lagu di Casmala ini seperti nonton film gitu. Kalau kita nonton band sekarang bagus, mereka tematik semuanya tapi straight gitu ya, rata gitu. Kita nyebutnya istilahnya apa anak band sekarang tuh namanya apa kalau sore namanya senja. Band senja semuanya kan musiknya gitu kan. Kita membuat The Casmala ini beda. Kita breakthrough sedikit gitu ya. Bukan berarti kita untuk bersaing, bukan. Bahwa ada musik. Memberikan alternatif yang lain daripada yang bukan jadi alternatif, kita gak mau gitu. Kita mau jadi barometer. Lo gak harus bikin musik senja, band-band sekarang semuanya ke senja, kita gak mau gitu. Setiap orang punya spirit yang beda, semoga The Casmala ini menjadi opsi satu. Nah itu maksud gue. Karena kita selalu bilang, musik yang bergizi, yes benar kita bergizi. Mudah-mudahan yang denger The Casmala sama dengerin Dewa itu adalah pendengar yang cerdas. Itu menginspirasi musisi lain gitu. Iya. So serius ya, padahal bohong nih gue nih. Keren. Ya bisa dibilang ya ini belum ada lagi super grup kayak gini ya. Belum ada. Iya kan? Belum ada. Terus kalau misalnya anak-anak sekarang nih pada mau tahu nih sosial media. Ini pakarnya. Kalau misalnya mau gimana? mau TikTok kayak mau Instagram, YouTube. Boleh silakan. Mas Irfan tuh paling detail gitu. Kalau secara personal sih kita udah punya IG atau YouTube. Tapi yang paling penting. The Casmala sendiri. Oke, The Casmala ini kita bisa lihat ada di My Music sih sebenarnya. Kita bisa cek di channelnya My Music Channel. YouTube channel ya The Casmala, di situ ada semua dan di TikTok juga ada, di Instagram pun juga ada. Ya harapan kita di media sosial ini jangan ragu-ragu untuk menyanyikan lagu The Casmala, pasti kita akan tag. Kalau ada. Bakal di-post gitu maksudnya? Di-post. Tepuk tangan dong sekali lagi buat The Casmala. Thank you banget buat Peter, buat Om Irfan, Mas Denny. Terima kasih banget atas ininya. Semoga The Casmala semakin menjadi top 1. Iya dong. Oli dong. Buat kalian juga lah. Doa yang sama. Buat media. Thank you. Iya. Tapi tadi gue nggak afdol nih kalau misalnya gue nggak denger sebuah kata dari Nen. Gak boleh ngomong jorok. Sekali aja. Gue udah ketularan TikTok jadi ini Casmala. Apa karena ini di Casmala gitu? Gak boleh. Itu gak boleh jorok. Cas deh. Cas gini ngomong pelit itu gak jorok. Benar. Jelas kenapa? Yang jorok tuh kalau pelit gak dicuci. Oke, thank you Ceker. Kita balik lagi. Dah.
Sampai ketemu.